Modal arisan. Saya masih ingat banget ketika saya ingin berbisnis bakso, saya kebingungan mencari modal. Sampai akhirnya timbul ide untuk memakai modal arisan. Bagaimana kisahnya? Saat saya masih kuliah, saya ingin sekali bisnis warung bakso karena melihat memang ada warung bakso yang cukup laris. Saya pengen kerjasama dengan mereka. Ketika saya negosiasi dengan mereka untuk kerjasama, mereka akhirnya mau bekerja sama. Tapi ketika sudah deal, saya kebingungan modalnya dari mana. Saya belum punya modal saat itu. Kebetulan bisnis saya juga habis jatuh. Akhirnya saya mencari ide untuk mendapatkan modal. Ketemulah idenya adalah membuat arisan. Saya mencoba untuk menghubungi beberapa emak-emak, bapak-bapak di sekitar rumah saya untuk membuat arisan. Dengan syarat arisan tersebut yang pertama kali keluar adalah saya. Terkumpullah beberapa emak-emak, bapak-bapak di sana ya. Sampai akhirnya terkumpul uang sekitar 5 jutaan. Dari uang 5 juta itu saya bikin warung bakso. Bersyukur banget karena warung baksonya laris manis. Karena ya penjualnya itu memang udah laris sebenarnya sebelumnya. Hanya saja dulu hanya pakai gerobak, sekarang sudah dibuatin ruko yang lebih bagus. Setiap hari saya sampai menggiling daging sekitar 8-12 kilo. Bahkan di momen lebaran bisa sampai 70 kilo. Mungkin teman-teman yang sudah jualan bakso tahu lah, angka segitu cukup lumayan, cukup bagus untuk satu toko. Dari sini saya belajar bahwa oke, modal itu bisa kalau kita punya ide. Artinya apa teman-teman? Ya benar, kalau kita pengen berbisnis, modal membangun bisnisnya atau membuat rukonya atau membuat gerobaknya perlu uang. Tapi semua tidak selalu dimulai dari uang. Bisa seperti yang tadi saya contohkan, yaitu dari ide membuat arisan. Lalu banyak sekali ide-ide untuk mendapatkan modal. Apalagi di zaman sekarang teman-teman. Ada affiliate, ada dropship, daftar gratis, jualin produk orang di online. Kalau ada pembelian kita langsung menghubungi produsen yang ngirim ke konsumen. Sangat dimudahkan untuk zaman sekarang. Jadi buat teman-teman yang punya masalah dan masalahnya itu selalu ngomong, "Kang nggak punya modal," please. Anda belum cocok jadi pengusaha. Saat ini lebih baik Anda belajar dulu, bekerja dulu di sebuah perusahaan, sehingga Anda punya mental yang lebih kuat nantinya ketika ingin membangun bisnis. Lalu kabarnya seperti apa Kang warung bakso tersebut? Alhamdulillah, dalam waktu 6 bulan, saya udah punya 4 cabang. Tapi saat itulah kesalahan saya timbul, karena saya terlalu cepat. Belum memiliki fondasi yang kuat di bisnis pertama, sudah membangun bisnis lagi. Sehingga manajemennya agak sedikit bermasalah, dan yang lebih parah adalah beberapa cabang, sekitar 2 cabang saat itu nggak laku, nggak laris. Beberapa bulan operasionalnya didukung sama operasional perusahaan yang lain atau warung yang lain. Dari situlah masalah-masalah timbul. Sehingga akhirnya baru berjalan 1 tahun, saya pun memutuskan untuk membangkrutkan bisnis tersebut. Itu pengalaman lah. Teman-teman mungkin nanti kalau berbisnis juga ada pengalaman bangkrutnya, bangkitnya. Tapi saya bersyukur karena dengan bisnis bakso tersebut saya punya banyak akses, punya banyak koneksi. Bahkan saya saat itu sudah banyak terhubung dengan pebisnis lainnya. Dan yang paling penting daripada itu, saya belajar banyak tentang bisnis. Jangan mudah membuat ekspansi di saat toko pertama atau bisnis pertama Anda belum proven, belum kuat, belum stabil. Mirip seperti Anda ingin membangun sebuah rumah. Kalau pondasinya belum kuat, jangan langsung masuk bataknya, karena bisa ambruk rumahnya. Teman-teman, dari kisah pendek saya, dari mulai mencari ide sampai melakukan ekspansi di bisnis bakso dan akhirnya malah bangkrut, itu bisa jadi pelajaran buat Anda. Apakah di sini ada yang pernah memakai modal arisan? Apakah di sini ada yang pernah jualan bakso? Apakah di sini ada yang pernah membuat bisnis dan membuka lagi beberapa cabang akhirnya malah bangkrut? Coba share di kolom komen.